Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Nurmalita dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan membahas hasil observasi terhadap perusahaan kelompok kami. Kelompok satu terdiri dari Putu Bagus Krishna Prabawa Putra, lalu Igede Made Varagio Inzaghi Prasana, Dewa Made Indra Arya Sudewa, lalu Nika Deksanti Suwandiari, Iwayan Amerta Deva, dan Hugo Audrey. Next. Nah, jadi perusahaan yang diobservasi oleh kelompok kami itu yaitu PT Telkom Indonesia atau PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi PT Telkom Indonesia ini bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi. Baik, selanjutnya alamat lengkap web dan medsos. Yang pertama alamat Telkom yaitu berada di Telkom Landmark Tower nomor 39 N Floor Jalan Jenderal Gatot Subroto RT 52 RW 6 nomor 1 Kuningan Barat Mampang Perapatan Jakarta Selatan DKI Jakarta nomor 12710 Indonesia. Kemudian alamat emailnya yaitu corporate_com@telkom.co.id. Kemudian webnya yaitu situs webnya www.telkom.co.id. Dan yang keempat medsosnya itu Telkom Indonesia, IG-nya, kemudian Twitternya Telkom Indonesia, Facebooknya Telkom Indonesia, dan YouTube-nya itu Telkom Indonesia Official. Link ID-nya Telkom Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada visi dan misi. Visinya yang pertama yaitu menjadi digital telekomunikasi pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya ada 3. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke history. Nah, di mana riwayat Telkom Group Akses Telekomunikasi Nasional Bangun Masyarakat Indonesia. Mana dalam perjalanan sejarahnya, Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni seperti kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, kembangnya era digital, serta ekspansi bisnis internasional, dan juga transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital. Mana awal mulanya itu pada tahun 1882 merupakan kemunculan telepon. Pada tahun ini, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada tahun 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Setelah itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat, dan pada tahun 1892, telepon sudah digunakan secara interlokal dan pada tahun 1929 sudah terkoneksi secara internasional. Selanjutnya pada tahun 1965 itu terjadi kelahiran Telkom. Nah, pada tahun 1961, pemerintah Indonesia itu mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau dengan PN Postel. Seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli tahun 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel, di mana itu dibagi menjadi 2, PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi.
Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Bentuknya plan telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Pada tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan pada tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Dan pada tahun 1995, tumbuhnya teknologi seluler. Merupakan histori dari terbentuknya PT Telkom Indonesia. Nya dilanjutkan oleh teman. Baik, saya sendiri akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya ada struktur dari perusahaan. Struktur dari perusahaan PT Telkom ini, yang pertama ada direktur utama atau CEO, dan direktur utama tersebut membawahi beberapa direktur-direktur lainnya, seperti direktur keuangan, direktur human capital, direktur networking, manufaktur, solution strategik. Baik, selanjutnya ada ruang ke perusahaan. Nah, di mana perusahaan pusat dari Telkom ini berada di Telkom Landmark, lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 52, RT 6, RW 1, Kuningan Barat di Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, cabang Telkom itu berada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan anak perusahaan langsung itu seperti Mitranet, Mitratel, Napsindo, PNSN, Telin, Telkom, Telkom Infra, Telkom Metra, Telkom Properti, Telkom, Telkomsel. Lalu ada anak perusahaan tidak langsung seperti Ed Medica, Finek, Gerahayasa, Salaras, Infomedia, Link Aja, MD Media Melon, MD Ventures, Metra Plaza, Metra Set Nusantara, Sukses Sarana Nutech, Integrasi Telkom, Australia Telkom, USA Telkom, dan Sigma Telkomsel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada ruang ke perusahaan. Nah, di mana perusahaan pusat dari Telkom ini berada di Telkom Landmark, lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 52, RT 6, RW 1, Kuningan Barat di Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, cabang Telkom itu berada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan anak perusahaan langsung itu seperti Mitranet, Mitratel, Napsindo, PNSN, Telin, Telkom, Telkom Infra, Telkom Metra, Telkom Properti, Telkom, Telkomsel. Lalu ada anak perusahaan tidak langsung seperti Ed Medica, Finek, Gerahayasa, Salaras, Infomedia, Link Aja, MD Media Melon, MD Ventures, Metra Plaza, Metra Set Nusantara, Sukses Sarana Nutech, Integrasi Telkom, Australia Telkom, USA Telkom, dan Sigma Telkomsel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada penerapan SIM dalam perusahaan. Sistem informasi merupakan sistem yang terintegritas dan dapat dijadikan pertimbangan oleh manajer untuk menentukan suatu keputusan bisnis, dan dapat juga menunjang operasional perusahaan. Selain itu, sistem informasi dapat membuat komunikasi antara karyawan perusahaan menjadi lebih mudah dan lancar, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien yang berguna untuk meningkatkan value dari perusahaan. Next. Selanjutnya pada perusahaan Telkom menggunakan Operation Support System dan Manajemen Support System. Ada beberapa pendukung sistem informasi pada Operation Support System, yaitu yang pertama ada Processing System, berfungsi sebagai pemproses data dari transaksi bisnis. Yang kedua, ada ECS atau Enterprise Collaboration System, berfungsi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di dalam aktivitas perusahaan. Yang ketiga, ada Process Control System, berfungsi untuk memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan. Selanjutnya ada MSS atau Manajemen Support System. Pada MSS ada beberapa sistem pendukung dari MSS. Yang pertama ada MIS, berfungsi memfasilitasi proses kerja seluruh karyawan yang berguna untuk mempermudah koordinasi. MSS berfungsi sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk mengembangkan fasilitas telekomunikasi. Yang ketiga ada SPS yang berguna untuk mengelola sistem di perusahaan dan dapat meningkatkan nilai bisnis sehingga menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya masuk di slide software dan hardware perusahaan dari PT Telekomunikasi atau PT Telkom Indonesia. Yang pertama dimulai dari seat management. Apa sih itu seat management? Nah, jadi seat management itu merupakan solusi layanan pengelolaan dari semua workstation serta perangkat hardware yang dimiliki dalam network perusahaan atau yang dimiliki dari PT Telkom itu sendiri. Nah, perangkat hardware yang dimiliki dari PT Telekomunikasi Indonesia sendiri itu ada 3. Yang pertama, Banking Equipment Solution. Itu tuh menyediakan dan memanajemen servis ATM. Lalu cash reseller machine. Lalu ada cash deposit machine dan mesin EDC. Lalu yang kedua, ada device atau CPA solution. Yaitu menyediakan dan manajemen servis perangkat network, perangkat pendukung kantor, dan perangkat lainnya. Lalu yang ketiga ada medical device solution. Nah, jadi dalam medical device solution ini menyediakan dan memanajemen servis alat kesehatan, alat laboratorium, serta sistem pemantauan kehamilan jarak jauh. Next. Nah, masuk di software perusahaan. Jadi di software yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia itu ada 7. Yang pertama, inventory management, yaitu meliputi informasi tentang perangkat yang terpasang atau lokasi, nama user, unit kerja, dan lainnya. Yang kedua ada software dan lisensi management, yaitu memastikan software sesuai SSC atau yang dinamakan standar software atau katalog. Software deployment management melakukan distribusi software ke semua workstation untuk rollout aplikasi. Lalu yang keempat, patch management. Nah, patch management ini melakukan update patch spec pada perangkat. Lalu yang kelima, itu ada antivirus management. Penggunaan antivirus management secara berkala. Maintenance pemeliharaan untuk perangkat hardware dan software. Nah, yang keenam, network management software. Meliputi network discovery, analysis, evaluation support, switch monitoring, serta server management. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penerapan TPS, DSS, dan EIS. Yang dimana pertama saya akan menjelaskan tentang Transaction Processing System, atau bisa disebut TPS. Nah, penerapan Transaction Processing System membantu kegiatan aktivitas bisnis pada perusahaan mulai dari penjualan, pembelian, penyimpanan, pembayaran, dan penagihan. Transaction Processing System juga merupakan input subsistem penting dengan pengumpulan data dari berbagai sumber guna mendapatkan profil pelanggan melalui layanan dan pelanggan akan dapat memudahkan dalam berinteraksi dengan perusahaan secara online dengan menganalisis laporan hasil Transaction Processing System terhadap hasil yang dilakukan. Member dapat mengetahui selera dan kebutuhannya. Hasilnya tersebut dapat diintegrasikan dengan menggunakan data dan dari proses marketing information system sehingga menghasilkan output yang dapat digunakan oleh customer relationship management yang dimiliki perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada member Telkomsel e-Service. Kemudian ada decision support system atau bisa disebut DSS. Nah, penerapan DSS tersebut yaitu dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran pola-pola penggunaan data dan evolusi sistem serta digunakan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial.
untuk mendukung para pengambil keputusan dan keputusan manajeral dalam permasalahan yang bersifat semi-struktur maupun tidak terstruktur. Nah, namun untuk menggantikannya, peran penilaian mereka. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, persaingan yang terjadi semakin ketat. Tuntutan terhadap supply dan demand selalu berubah untuk setiap waktunya dan dalam periode yang cepat. Oleh karena itu, PT Telkomsel membuat suatu aplikasi yang dapat dipermudah dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Aplikasi tersebut adalah Telkom e-Service. Nah, aplikasi Telkom e-Service ini berfungsi untuk membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan oleh PT Telkomsel. Selain itu, Telkomsel e-Service juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara PT Telkom dengan customer yang nantinya akan memberikan saran-saran untuk mengembangkan bisnis PT Telkomsel. Nah, yang terakhir yaitu Executive Information System atau EIS. Nah, EIS ini penerapan Executive Information System, yaitu menyediakan informasi penting dalam berbagai sumber internal dan eksternal yang mudah digunakan oleh para eksekutif dan manajer. Contohnya, eksekutif dapat menggunakan terminal layar sentuh untuk segera memilih dan atau menampilkan teks dan grafik yang mencakup bidang-bidang utama dari suatu organisasi dan daya saing kinerjanya. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kumpulan informasi yang disimpan pada perangkat komputer yang diatur secara sistematis, sehingga dapat dikontrol menggunakan program yang mengambil informasi dari database. Perangkat lunak tertentu harus digunakan untuk mengambil informasi dari satu atau lebih database. Nah, basis data atau database memiliki beberapa komponen utama seperti perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem pengolahan basis data, pemakai, dan aplikasi. Basis data juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah melakukan sesuatu. Nah, saat ini PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom sedang mengimplementasikan layanan baru dengan menggunakan Oracle Communication Service Delivery Platform atau SDP. Oracle ini adalah sistem manajemen basis data relasional yang didirikan di California pada tahun 1977. Basis data ini adalah pilihan nomor satu untuk perusahaan besar karena dapat memuat data dalam jumlah besar dengan rapi dan rumit untuk berbagai tujuan. Platform ini membantu penyedia layanan telekomunikasi secara signifikan mengurangi waktu dan biaya pengembangan aplikasi seluler, brandboard, dan jaringan baru serta membawa inovasi mereka ke pasar. Telkom telah mengimplementasikan versi baru dari Oracle Communication Service Gatekeeper dan Oracle Communication Convert Application Server, yang merupakan bagian dari produk Oracle. Telkom sendiri mulai menggunakan produk Oracle ini pada kuartal keempat tahun 2013. Ini memungkinkan Telkom untuk dengan mudah bekerja dengan developer eksternal. Solusi ini memungkinkan Telkom untuk mengembangkan dan mengimplementasikan telekomunikasi generasi berikutnya dan layanan daya hidup dengan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke jaringan, di mana diagram tersebut ini kita dapat dari PT Telekomunikasi Tbk. Bisa dijelaskan bahwa dalam diagram jaringan yang digunakan PT Telekom, yang pertama itu internet. Itu tujuannya itu untuk menghubungkan komputer dan konsumen ke jaringan global atau internasional. Kedua itu modem ADSL. Tujuannya sebagai perantara dari Internet Service Provider ke komputer server dan klien atau konsumen.
Ketiga itu router. Itu tujuannya untuk membagi serta menyebarkan IP address. Yang keempat itu ada server. Itu tujuannya untuk pusat penyimpanan data dan manajemen user dalam telekomunikasi. Kelima itu ada switch. Itu tujuannya sebagai penyambung atau penghubung semua komponen yang digunakan besar satu unit dalam 24 port. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada klien. Itu seorang yang menggunakan dengan skala yang besar dan dilakukan secara rutin. Nah, di mana ini merupakan diagram atau skema jaringan PT Telekomunikasi Tbk. Jelaskan bahwa skema jaringan PT Telekomunikasi Tbk itu sebagai berikut, di mana koneksi internet yang digunakan pada PT Telekomunikasi Tbk itu merupakan ISP IndiHome, fiber optik dengan bandwidth 20 Mbps. Itu router yang digunakan adalah Linky DSL router model BEF SR41. Itu menggunakan modem ADSL Speedy dengan model D-Link DSL2524B. Itu server yang digunakan pada database server sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer. Itu menggunakan satu buah switch besar 24 port dengan model D-Link DS1024R sebagai penghubung semua komponen dalam jaringan. Setelah itu menggunakan access point dengan model D-Link D1624. Setelah itu kabel yang digunakan pada kabel UTP dan menggunakan konektor RJ45 untuk menghubungkan komponen jaringan. Dan yang terakhir, IP address-nya digunakan adalah IP address kelas C. Nah, di mana untuk keamanan jaringan yang digunakan pada jaringan komputer PT Telekomunikasi Tbk itu bisa dikatakan sangat baik. Pada komputer server menggunakan firewall bawaan dari Windows dan antivirus Trendmicro, sedangkan pada komputer klien juga menggunakan firewall bawaan dari Windows dan Trendmicro. Sehingga jika klien mengunjungi situs yang berbahaya, situs tersebut secara tidak langsung akan terblokir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya ada posisi perusahaan yang ditinjau dari portal 5 Force Model. Nah, hal ini merupakan alat yang digunakan dalam manajemen strategis dalam menganalisis industri dan memahami yang mendasari profitabilitas dalam industrinya. Nah, PT Telkom Indonesia dapat menggunakan portal 5 Force Model ini dalam meningkatkan kualitasnya. Nah, yang pertama itu adanya pendatang baru. Dengan adanya pendatang baru yang mengharuskan dalam menghadiri inovasi atau cara yang baru dalam melakukan sesuatu di berbagai strategi. Misalnya, yang pertama, ada penetapan harga yang lebih murah. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, memberikan nilai baru bagi pengguna. Dengan adanya ancaman pendatang baru bagi PT Telkom Indonesia, dapat mengatasinya dengan sebagai berikut. Nah, yang pertama, adanya inovasi atau produk layanan yang baru. Nah, dengan ini, layanan atau produk baru menarik pelanggan baru maupun pelanggan lama untuk menggunakan produk atau jasa dari PT Telkom Indonesia. Yang kedua, membangun skala ekonomi. Nah, dengan membangun skala ekonomi menurunkan biaya dengan adanya penurunan atau diskon secara tidak langsung dan menarik pelanggan. Yang ketiga, membangun kapasitas penelitian dan pengembangan. Nah, dengan membangun kapasitas dan penelitian itu, pendatang baru yang dinamis dapat mengurangi keuntungan bagi perusahaan dan mencegah permainan dalam industri. Pemasok. Dalam sektor teknologi, pemasok menggunakan negosiasi dalam mendapatkan harga yang lebih tinggi dalam bidang layanan. Nah, dampaknya itu adalah menurunnya profitabilitas dari seluruh layanan komunikasi yang beragam. Nah, adanya daya tawar dari pemasok, PT Telkom dapat melakukan. Nah, yang pertama, ada membangun rantai pasokan yang efisien dengan banyak pemasok. Yang kedua, membuat eksperimen dengan banyak produk yang berbeda. Nah, jika ada kenaikan harga, dapat menggunakan bahan baku lainnya. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli. Nah, sebagai pembeli pasti akan membeli dengan harga penawaran yang baik dan dengan harga yang minimum. Hal ini membuat tekanan profitabilitas untuk jangka panjangnya. Nah, cara PT Telkom Indonesia dapat mengatasi kekuatan tawar pembeli adalah, nah, yang pertama, membangun basis pelanggan. Nah, dengan membangun basis dari pelanggan itu dapat mengurangi daya tawar dari pengguna. Yang kedua,
dengan inovasi produk baru. Nah, Bari tentu akan mencari diskon dan penawaran produk yang bagus. Nah, yang ketiga itu, adanya produk baru juga akan mengurangi pembelotan dari pengguna yang sudah ada kepada pesaingnya. Yang keempat, ada ancaman dari produk pengganti. Nah, produk dan layanan akan memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama dengan cara sendiri dan profitabilitas akan terganggu. Nah, cara PT Telkom Indonesia menanganinya adalah yang pertama, menjadi orientasi layanan daripada layanan orientasi produk saja. Yang kedua, memahami kebutuhan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan biaya switching untuk pelanggan. Dan yang terakhir kelima, itu persaingan antar pesaing yang ada. Nah, persaing antar satu industri itu ketat, akan menurunkan harga dan keseluruhan profitabilitasnya. Nah, kompetisi ini berdampak pada keseluruhan profitabilitas jangka panjang organisasi tersebut. Cara yang dapat PT Telkom Indonesia ditangani hal ini adalah yang pertama, membangun diferensiasi yang berkelanjutan. Yang kedua, membangun skala dalam bersaing yang lebih baik. Yang ketiga, dan terakhir, berkolaborasi dengan pesaing dalam meningkatkan ukuran pasar.